Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fadila Agustin dengan NIM L1A119007 dari kelas R003 atau kelas C, merupakan mahasiswi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Seperti biasanya, kembali lagi di video saya, di mana di video ini saya akan membahas sebuah materi yang masih berhubungan dengan pengelolaan hutan lestari. Nah, di video kali ini ada yang lebih menarik. Karena apa? Karena nanti di akhir video saya akan memaparkan sebuah contoh-contoh penampakan video yang berhubungan dengan materi yang akan saya bahas dalam video ini. Maka dari itu, jangan di-skip ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi atau pembahasan mengenai pengelolaan hutan lestari, di mana materi ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Karena apa? Karena di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih jalannya pengelolaan hutan lestari ini di masa depan, apakah akan terus berjalan mulus dan lancar, dan jika tidak, bagaimana sih perkembangan tantangan pengelolaan hutan lestari ini nantinya. Lalu dengan beberapa tantangan tersebut, bagaimana hubungannya dengan industri-industri kehutanan nanti, dan dengan bagaimana tantangannya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap industri kehutanan, bagaimana jalan kinerjanya. Itu kita akan membahas tentang bagaimana sih perspektif atau pandangan kita ke depannya nanti, bagaimana pengelolaan hutan lestari ini, bagaimana kehutanan ini nantinya. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Maka dari itu, silahkan simak dan kita bahas bersama yuk materi di video kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, secara terbuka saya akan persilakan teman-teman semua untuk mengomentari video ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube saya, karena kritik dan saran dari kalian itu sangat berarti dan sangat membangun semangat saya untuk terus memperbaiki kualitas serta bagaimana penyampaian saya dalam video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, bahwa di video ini saya masih membahas materi yang masih berhubungan dengan pengelolaan hutan lestari. Nah, sebelum masuk, mari kita ulas sedikit ya teman-teman, apa sih PHL itu? Nah, PHL atau pengelolaan hutan lestari itu merupakan suatu proses pengelolaan hutan yang diterapkan dan juga diciptakan untuk mencapai berbagai macam tujuan seperti yang diterapkan dalam konsep awal terciptanya PHL itu sendiri, di mana tujuan-tujuan tersebut itu akan menyangkut sebuah produksi dan jasa hasil hutan yang diinginkan secara berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau menyebabkan pengurangan nilai yang terkandung di dalam produk, jasa, dan juga potensi-potensi dari hutan di masa yang akan datang. Nah, penerapan dari pengelolaan hutan lestari ini di Indonesia sendiri itu dapat dikatakan merupakan suatu keharusan atau bersifat wajib nih teman-teman. Karena hal ini dikarenakan faktor dari keberadaan hutan tropis di Indonesia berperan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Selain itu, penerapan dari pengelolaan hutan lestari ini itu juga dilatar belakangi oleh beberapa realitas atau kejadian nyata seperti yang umum kita lihat, seperti yang saat ini kita sering lihat. Pada saat ini contohnya yaitu degradasi hutan, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas hutan itu sendiri. Degradasi ini merupakan suatu dampak dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang kurang baik atau yang memberikan dampak yang buruk dan dampak yang negatif. Lalu dengan adanya penerapan pengelolaan hutan lestari ini, bagaimana sih jalannya penerapan dari pengelolaan hutan lestari ini sendiri? Seperti yang kita lihat ya teman-teman pada keadaan hutan di Indonesia saat ini, jika penerapan dari pengelolaan hutan lestari itu berjalan lancar dan juga mulus atau berjalan dengan baik, tentunya seluruh hutan dan segala isi serta potensi hutan itu akan benar-benar terlestari dan terjaga. Namun apa teman-teman? Nyatanya tingkat kerusakan hutan di Indonesia itu sampai saat ini itu malah semakin menjadi-jadi. Penebangan liar, pembalakan liar, dan segala macam kerusakan-kerusakan lainnya itu tetap banyak terjadi pada saat ini. Bahkan tingkat kerusakan-kerusakan tersebut itu dapat dikatakan semakin tinggi. Nah, poin inilah yang nantinya akan kita bahas di video ini. Itulah merupakan poin penting yang dibahas di video ini. Jika pada saat ini saja pengelolaan hutan lestari itu telah melewati berbagai macam tantangan dalam pelaksanaannya, lalu bagaimanakah perkembangan tantangan PHL atau perkembangan pengelolaan hutan lestari ini di masa depan nanti?
Kita semua mengetahui teman-teman bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara mega biodiversity dengan tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi, kemudian tingkat keunikan ekologi serta organisme dengan struktur geografinya yang juga tinggi, yang dapat dikatakan bahwa dengan semua potensi-potensi serta kekayaannya itu dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tetapi tantangan terbesar bagi Indonesia dalam mengelola segala macam potensinya itu adalah tentang bagaimana caranya untuk tetap menjaga dan mempertahankan keadaan hutan dan segala isi serta potensinya itu agar tetap dan terus lestari hingga masa yang akan datang hingga sampai ke anak cucu kita nanti. Maka dari itu, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai perkembangan tantangan pengelolaan hutan lestari tersebut di masa depan atau di masa yang akan datang nanti nih teman-teman. Disimak ya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu mengenai perkembangan tantangan pengelolaan hutan lestari tersebut di masa depan atau masa yang akan datang nanti. Yang pertama ada degradasi hutan atau penurunan kualitas dan fungsi hutan, di mana ini merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan lestari yang terjadi akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan, kemudian pembalakan liar, konflik atas penguasaan hutan, konversi hutan ke penggunaan lain atau deforestasi tanpa rencana, yang mana hal ini itu ditandai dengan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang merupakan fakta yang menunjukkan kegagalan pembangunan dari kehutanan yang lestari. Dalam hal ini, suatu tantangan yang juga mendorong pencapaian pengelolaan hutan lestari ini terganggu adalah tantangan dan juga keterbatasan dari aspek sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, kewenangan, dan juga modal dalam melakukan dan mengatasi permasalahan degradasi hutan untuk menuju kepada pengelolaan hutan lestari dan juga mensejahterakan masyarakat, terutama mereka masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Lanjut kepada perkembangan tantangan yang kedua ada isu perubahan iklim atau perubahan iklim global, di mana seperti yang kita lihat teman-teman, bahwa kegiatan pertambangan ini pada saat ini itu semakin marak. Lalu bagaimana sih keadaan di masa depan nanti? Nah, dengan adanya isu-isu ini, sangat dikhawatirkan itu akan berdampak kepada pola iklim global atau variasi intensitas cahaya matahari dan juga sirkulasi udara global yang akan berdampak dalam aspek kehidupan manusia. Contohnya adalah efek rumah kaca. Mungkin teman-teman semua sudah umum mendengar mengenai efek rumah kaca ini. Jadi, lahan hijau yang banyak diratakan dengan tanah untuk dijadikan industri dengan dibuat atau dibangunnya bangunan-bangunan untuk kegiatan produksi dan juga pemukiman penduduk itu akan menimbulkan radiasi sinar matahari yang leluasa dipancarkan dalam rumah-rumah kaca, di mana hal inilah yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi atau emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, namun ada suatu lembaga atau organisasi yang melakukan penyelamatan atau melakukan suatu kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan reaksi untuk mengurangi dari emisi gas-gas rumah kaca ini di atmosfer bumi sehingga dampak negatifnya itu tidak terlalu besar kepada kehidupan bagi manusia. Kita lanjut kepada perkembangan tantangan yang ketiga ada penyediaan lahan bagi pertumbuhan penduduk. Permasalahan ini itu merupakan salah satu tantangan yang sangat-sangat perlu diperhatikan sejak saat ini. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah itu sangat memberi dampak yang sangat kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaruhnya terhadap penggunaan dan penyediaan lahan atau tanah yang selalu mengalami perubahan secara dinamik. Nah, di sini teman-teman, permasalahan yang sangat menonjol dari adanya pertumbuhan penduduk ini adalah penggunaan dan juga penyediaan lahan terhadap pertumbuhan penduduk yang juga merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan hutan lestari di masa depan. Kenapa sih dapat dikatakan sebagai tantangan dalam PHL? Nah, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan penyediaan lahan yang tercukupi tersebut, itu tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat kelestarian bagi hutan-hutan yang dikelola di Indonesia atau mungkin di negara lain juga.
Jika lahan atau tanah itu terus habis bagi penyediaan lahan untuk tempat tinggal bagi penduduk, tentunya segala isi, potensi, dan kekayaan sumber daya hutan dan alam itu ikut terganggu keberadaan dan kelestarian fungsinya. Jadi, hal inilah yang termasuk tantangan yang perlu diatasi sejak saat ini sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di masa depan dan juga tidak menimbulkan dampak negatif yang buruk kepada kehidupan manusia di nantinya, sehingga anak cucu kita itu tetap dapat menikmati bagaimana indahnya, bagaimana istimewanya kekayaan alam tersebut. Lanjut kepada perkembangan tantangan selanjutnya adalah pesatnya kegiatan pertambangan dan energi, di mana kegiatan pertambangan ini itu juga dikatakan sebagai tantangan dari penerapan pengelolaan hutan lestari di masa depan, dikarenakan dampak negatif dari kegiatan ini yang semakin tidak terkendali yang dapat kita semua lihat sejak saat ini teman-teman, di mana kegiatan ini menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang. Di antaranya itu menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian tingginya tingkat pencemaran baik pencemaran tanah, air, dan juga udara, serta juga mengakibatkan gangguan bagi masyarakat luas berupa kerusakan bangunan rumah dan juga fasilitas umum, terutama akibat aktivitas peledakan dinamit untuk membuat lokasi pertambangan tersebut. Maka dari itu, pertambangan ini dapat dikatakan sebagai tantangan karena adanya pertambangan ini menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak masyarakat dan juga kelompok tertentu lainnya. Terutama, pertambangan ini berdampak terhadap alam yang menjadi penyedia bahan tambang itu sendiri. Nah, beberapa hal-hal tersebut itu tidak boleh terganggu karena kegiatan pertambangan, karena itu akan menimbulkan dampak kehilangan keseimbangan ekosistem, kemudian kerusakan alam, dan juga lingkungan hidup itu menjadi terganggu kelestariannya, kemudian keistimewaannya, dan keasriannya teman-teman. Perkembangan tantangan yang selanjutnya ini ada peningkatan kebutuhan kayu. Permasalahan ini juga merupakan salah satu tantangan pengelolaan hutan lestari yang sangat penting untuk diatasi mulai dari sekarang. Kenapa dikatakan sebagai tantangan pengelolaan hutan lestari? Karena permasalahan ini menurut saya teman-teman, ini berkaitan dengan tantangan mengenai degradasi hutan yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini dikarenakan jika tingkat kebutuhan kayu meningkat, itu tentunya berbagai pihak akan melakukan berbagai cara dan berbagai inovasi lainnya agar terus mendapatkan produk-produk kayu untuk kepentingan ekonomi pribadinya, seperti yang kita lihat pada kejadian-kejadian saat ini teman-teman. Nah, dengan adanya cara-cara tersebut, kita mengetahui bahwa produk-produk kayu, produk-produk hasil hutan itu sangat terbatas untuk digunakan dan diambil. Maka dari itu, dengan terbatasnya tingkat ketersediaan produk kayu tersebut itu akan menimbulkan suatu kemungkinan besar di mana pihak-pihak akan mengambil dan menggunakan kayu yang akan menyebabkan degradasi hutan tadi atau penurunan kualitas dan juga fungsi hutan. Karena pihak-pihak tersebut itu melakukan perbuatannya tanpa memikirkan dampak negatif yang timbul hanya demi kepentingan pribadinya masing-masing teman-teman. Kemudian perkembangan tantangan selanjutnya ada perdagangan flora dan juga fauna secara ilegal. Permasalahan ini itu juga merupakan tantangan dengan dampak yang sangat besar terhadap pengelolaan hutan lestari. Kita semua mengetahui teman-teman bahwa Indonesia itu kaya akan berbagai macam jenis flora dan fauna dengan keunikannya masing-masing. Di sini dapat saya katakan bahwa tindakan perdagangan ilegal itu sendiri dapat terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan ekonomi pribadinya tanpa memikirkan dampak apa yang akan timbul jika flora dan fauna yang ada, kekayaan yang ada di hutan Indonesia ini habis atau punah. Maka dari itu, tantangan mengenai permasalahan ini itu sangat perlu diatasi juga mulai saat ini. Karena kita juga mengetahui ya teman-teman, bahwa dengan berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia ini, itu pada saat ini saja sudah banyak mengalami pada tingkat kepunahan. Bahkan ada yang sudah musnah. Jika flora dan fauna tersebut tidak dilestarikan, maka yang dinamakan pengelolaan hutan lestari itu juga dikatakan gagal atau tidak berhasil. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya ada bencana alam, di mana bencana alam ini termasuk kebakaran hutan, kemudian tanah longsor, banjir, dan yang lainnya. Dalam hal ini, bencana alam itu merupakan permasalahan yang merupakan tantangan dalam pengelolaan hutan lestari.
Pada nyatanya teman-teman, tantangan bencana alam itu merupakan permasalahan yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia itu sendiri yang berdampak pada dirinya juga sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena timbulnya bencana-bencana alam ini itu merupakan salah satu dampak kerusakan hutan beserta ekosistemnya, dan sebagian besar kerusakan tersebut itu disebabkan oleh manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab atas segala macam perbuatannya yang bergantung dan merusak segala isi, potensi, dan kekayaan sumber daya hutan. Jika hal ini terus-menerus terjadi, jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka kedepannya akan lebih sulit penerapan pengelolaan hutan lestari ini dilaksanakan. Karena sebenarnya teman-teman, penerapan pengelolaan hutan lestari ini itu akan lebih maksimal jika seluruh pihak, masyarakat, manusia, dan yang lainnya itu ikut serta berkontribusi dalam menjaga hutan, serta kelestarian fungsi dari isi, potensi, dan kekayaan sumber daya hutan tersebut. Maka dari itu, sejak saat ini kesadaran manusia itu harus lebih ditingkatkan dalam menjaga kelangsungan hutan serta kelestarian fungsinya, agar kedepannya atau hingga ke masa depan, hingga ke anak cucu kita nanti, tidak akan ada yang namanya tantangan pengelolaan hutan lestari, dan terciptalah tujuan serta konsep awal dari penerapan pengelolaan hutan lestari ini untuk menuju kepada hutan yang lestari, menjaga kelestarian fungsinya, dan segala macamnya teman-teman. Nah teman-teman, intinya dari segala macam tantangan, dari segala macam perkembangan tantangan yang telah saya sebutkan tadi, masih sangat banyak berbagai macam tantangan yang kemungkinan akan terjadi dan dihadapi dalam penerapan pengelolaan hutan lestari ini di masa depan. Karena sejak saat ini saja, kita sudah dapat melihat dan memperkirakan beberapa tantangan permasalahan dalam menjaga kelangsungan hutan dan juga menjaga kelestarian fungsi-fungsi hutan tersebut. Segala jenis kerusakan hutan yang terjadi pada saat ini, yang tampaknya merupakan tantangan terbesar bagi masa depan atau masa yang akan datang, apakah hutan tersebut itu masih dapat dikelola secara lestari atau tidak? Itulah yang merupakan tantangan terbesar yang harus diketahui oleh berbagai pihak dalam melakukan penerapan pengelolaan hutan lestari ini. Dari semua tantangan yang ada itu, pada nyatanya, itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap semakin tingginya angka laju deforestasi dan degradasi hutan, yaitu tingkat perubahan wilayah hutan akibat beberapa permasalahan dan tingginya tingkat penurunan fungsi serta kualitas hutan, baik dalam hal ekologi, ekonomi, dan sosial hutan tersebut. Nah, jadi jika kita telah mengetahui berbagai macam atau beberapa tantangan seperti yang telah saya sebutkan tadi, yang kemungkinan dampaknya itu sangat besar terhadap penerapan pengelolaan hutan lestari di masa depan nanti, maka dari itu mulai saat ini kita semua harus berkontribusi untuk meminimalkan atau memusnahkan tantangan-tantangan tersebut. Jika harus menjadi manusia, kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, terutama dalam menjaga hutan dan fungsinya tersebut, di mana segala macam hutan, keunikan, dan kekayaannya tersebut merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Jika kita telah menebang dan juga mengambil potensi hutan, maka kita harus mengembalikannya lagi dengan cara kembali menanam pohon-pohon tersebut. Dengan beberapa cara tersebut, setidaknya kita telah berupaya untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari tantangan pengelolaan hutan lestari, agar penerapan pengelolaan hutan lestari ini di masa depan hingga ke anak cucu kita nanti akan tercapai dan terlaksana sesuai konsep dan tujuannya seperti yang telah saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, yang jadi pertanyaannya, apakah dengan berbagai macam tantangan dalam pengelolaan hutan lestari tersebut itu berhubungan dengan industri kehutanan? Nah, jika iya, lalu apa sih hubungan antara pengelolaan hutan lestari dan juga industri kehutanan? Jadi begini ya teman-teman, hutan itu memiliki fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan atau usaha pemanfaatan hutan, baik isi, potensi, dan kekayaan sumber daya hutan lainnya. Hutan produksi dalam pembangunan nasional itu memiliki fungsi sebagai peran dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pembangunan nasional, kemudian pembangunan daerah, dan juga pembangunan masyarakat. Nah, dalam konteks ini,
maka pembangunan kehutanan, khususnya hutan produksi, itu merupakan subsistem dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan yang hubungannya cukup erat dalam pembangunan ekonomi nasional, masyarakat, dan juga daerah. Maka dari itu, dapat disimpulkan di sini teman-teman. Menurut saya sendiri, pengelolaan hutan lestari itu memiliki hubungan yang cukup erat dalam industri kehutanan. Karena apa? Karena dengan pengelolaan hutan, tentunya itu akan berperan untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dalam produk-produk hasil hutan yang akan digunakan dalam industri kehutanan. Karena apa? Jika dengan adanya pengelolaan hutan tadi, maka tingkat praktek pengelolaan hutan lestari itu tentunya akan memiliki dampak yang besar terhadap industri kehutanan. Jadi di sini teman-teman, dapat dikatakan bahwa tantangan dalam pengelolaan hutan lestari di masa depan itu akan sangat-sangat berdampak dalam industri kehutanan. Menurutnya, tingkat pengelolaan hutan yang menyebabkan produktivitas hutan menurun itu merupakan akibat dari meningkatnya tingkat kerusakan hutan, terutama pada hutan-hutan produksi. Jika tantangan dalam pengelolaan hutan lestari yang menyebabkan kerusakan hutan, terutama menurunnya sistem ataupun potensi hutan yang menjadi-jadi, itu akan menyebabkan kekurangan ketersediaan bahan baku bagi pengusaha dan juga pasokan industri kehutanan tersebut. Nah, teman-teman, dalam mengatasi permasalahan dan juga tantangan yang berkaitan antara tantangan pengelolaan hutan lestari dengan industri kehutanan tadi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memperbaiki tata kelola hutan produksi. Maksudnya adalah potensi hutan yang digunakan atau yang dimanfaatkan itu harus dibatasi dan tidak boleh seenaknya dilakukan. Selain itu, dengan adanya pihak yang menggunakan potensi-potensi tersebut, maka harus ada perlakuan ambil dan juga tanam terhadap potensi-potensi, terutama potensi kayu pada hutan agar tidak musnah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu menerapkan tata ruang yang baik dalam penyelesaian tantangan, baik itu perambahan liar, kemudian perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran masyarakat dalam perbaikan tata kelola hutan. Maksudnya adalah segala aspek dan pihak-pihak pengelola termasuk masyarakat yang berada di sekitar hutan itu harus ikut serta berkontribusi untuk menjaga kelangsungan hutan beserta segala isi, potensi, dan kekayaan hutan dan juga kelestarian fungsinya sehingga apa yang terdapat pada hutan itu dapat terus terjaga dan tidak terbatasi potensinya. Sebenarnya masih sangat banyak sekali berbagai macam cara yang tentunya dapat dilakukan agar segala jenis tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan hutan lestari tersebut dapat teratasi dan menjadikan segala jenis aspek kegiatan yang berhubungan dengan hutan itu menjadi lancar tanpa adanya permasalahan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas ini adalah tentang kita mengetahui bagaimanakah perkembangan tantangan pengelolaan hutan lestari di masa depan dan bagaimana hubungan tantangan pengelolaan hutan lestari tadi dengan industri kehutanan nantinya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih perspektif atau sudut pandang kita terhadap kehutanan di masa depan nanti dengan banyaknya tantangan dan permasalahan yang terjadi bahkan mulai saat ini. Di masa mendatang, sebagian besar dari hutan yang akan dicunjungi oleh anak cucu kita itu kemungkinan akan jauh dari keadaan alami. Sejauh mana tingkatan hutan-hutan ini dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam masyarakat, misalnya layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati, itu dapat bervariasi dan berbagai macam sesuai dengan pemahaman kita masing-masing tentang apa yang membentuk atau menyusun suatu hutan tersebut dalam intensitas kita juga dalam mengeksploitasikan atau mengelola hutan itu sendiri. Meskipun sebenarnya teman-teman, segala bentuk kerusakan dan kemungkinan kehilangan hutan alam tersebut itu dapat dicegah dan juga dikurangi bila hutan itu diakui dan juga dihargai oleh masyarakat luas, serta bila seluruh ragam pengguna hutan itu diperhitungkan ketika kebijakan mengenai akses dan juga pemanfaatan hutan itu disusun dan diimplementasikan dengan konsep yang tersusun. Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana perspektif atau sudut pandang kehutanan nanti di masa depan? Dengan banyaknya tantangan, kemudian permasalahan maupun ancaman yang terjadi terhadap hutan-hutan,
Seperti yang telah kita alami mulai saat ini teman-teman, tentunya itu sangat berdampak buruk kepada segala isi, potensi, dan kekayaan sumber daya alam hutan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada bagian tantangan pengelolaan hutan lestari tadi teman-teman, di masa depan tadi, dan apa hubungannya dengan industri kehutanan. Dengan segala bentuk permasalahan tersebut, dampak utama yang terjadi, yang ruang lingkupnya besar terjadi, itu adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya potensi hutan, terutama potensi hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan tersebut, di mana hal ini merupakan dampak dari adanya pembalakan liar, kemudian perambahan hutan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan secara besar-besaran. Hal inilah yang menjadi pembahasan pada saat ini, di mana dengan berkurangnya potensi hasil hutan berupa kayu tadi inilah yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana perspektif atau pandangan kehutanan di masa depan nanti dengan potensi hasil hutan kayunya terbatas dan berkurang ketersediaannya tersebut. Apakah kita akan terus memaksakan ketersediaan potensi hasil hutan kayu untuk kegiatan dan pemanfaatan hutan? Menurut saya tidak, teman-teman. Karena apa? Karena hutan itu memiliki sangat beragam isi, potensi, dan kekayaan sumber daya alamnya, serta keunikan sumber daya alamnya. Pemanfaatan hutan itu tidak hanya dapat dimanfaatkan hanya dengan berpacok atau berpatok kepada hasil hutan berupa kayunya saja. Karena potensi hasil hutan bukan kayu, kemudian jasa lingkungan, ekowisata, dan juga usaha pemanfaatan lainnya yang berasal dari hutan itu juga sangat melimpah teman-teman. Dan perlu kita manfaatkan agar aspek-aspek dan pihak-pihak masyarakat keseluruhan itu juga dapat merasakan keindahan dan kekayaan hutan tersebut, terutama jika kita menggunakan potensi hutan dengan membuat suatu ekowisata. Nah, karena dapat dikatakan, jika hanya potensi hasil hutan kayu saja yang selalu dimanfaatkan terus-menerus, maka sebagian besar manfaat hutan itu hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan hasil hutan berupa kayunya saja. Selain itu, jika hanya potensi hasil hutan kayu yang terus dimanfaatkan, terutama ketersediaannya yang akan mempengaruhi. Seperti tadi jelaskan bahwa ketersediaan kayu tersebut akan mempengaruhi dalam industri kehutanan. Dan hal inilah yang akan meningkatkan kerusakan dan juga terganggunya pengelolaan hutan untuk hutan yang lestari dan terjaga. Jika benar begitu teman-teman, lalu apa saja sih perspektif kehutanan di masa depan jika tantangan pengelolaan hutan lestarinya terus meningkat? Hutan sebagai modal pembangunan nasional itu memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, ekonomi, sosial budaya maupun yang lainnya secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan itu harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi, dan juga dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan itu telah memberikan berbagai manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, kelestarian hutan itu harus sangat-sangat dijaga oleh kita semua. Nah, maka dari itu, pada perspektif kehutanan di masa depan, kita tidak boleh hanya terfokus kepada manfaat hutan yang berasal dari hasil hutan berupa kayunya saja, dikarenakan hutan itu memiliki beragam manfaat dan potensi lainnya yang dapat diperoleh dari berbagai macam hal, dari berbagai macam aspek. Nah, berikut ini yang merupakan perspektif kehutanan di masa depan dengan adanya tantangan dan juga ancaman serta permasalahan terhadap ketersediaan potensi hasil hutan kayunya nih teman-teman. Yang pertama, ini ada pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai, yaitu suatu perspektif atau sudut pandang kehutanan dalam penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan juga sebaran yang proporsional, serta meningkatkan daya dukung dalam daerah aliran sungai itu sendiri. Dalam upaya menciptakan masa depan pertanian yang tangguh dan negara yang mandiri, sumber air yang berada di daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai catchment area itu harus terjaga dan berfungsi secara optimal. Selain itu, perspektif ini juga bertujuan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang serta lestari dalam mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, kemudian fungsi lindung, dan juga fungsi produksi.
Kemudian, untuk perspektif yang kedua ini ada pembangunan HTI atau hutan tanam industri. Nah, ini merupakan perspektif kehutanan yang kedepannya dapat dikatakan menjanjikan meskipun proses pelaksanaannya relatif lambat. Kenapa? Peningkatan kapasitas pembangunan hutan tanaman di masa depan yang akan datang itu diperlukan untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri kehutanan yang semula itu bergantung kepada produksi hutan alam. Secara bertahap, pemenuhan bahan baku industri kehutanan itu akan dipenuhi dari hasil hutan tanaman. Pembangunan hutan tanaman industri secara bertahap akan berbasis masyarakat, sehingga akan memberikan dampak atau memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut dan akan membukakan peluang berkembangnya kegiatan ekonomi skala mikro dalam kehidupan. Kemudian, perspektif yang ketiga ada program perhutanan sosial, yaitu perspektif kehutanan, di mana maksud pengembangan perhutanan sosial ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, dengan adanya perhutanan sosial ini diharapkan dapat mencakup peningkatan perekonomian, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga sanitasi, serta akses terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Perhutanan sosial ini sebagai salah satu model pemberdayaan yang ditawarkan oleh Departemen Kehutanan setidaknya merupakan langkah maju, langkah yang kedepannya dapat mengatasi persoalan konflik pengelolaan hutan antara pihak departemen dengan masyarakat. Namun teman-teman, bukan berarti bahwa konsep dari pengelolaan hutan lestari ini merupakan obat mujarab yang dapat langsung mereduksi atau menghentikan konflik pengelolaan hutan, sebab persoalan konflik terjadi setelah implementasi program tersebut di lapangan. Kemudian, perspektif yang keempat ada pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu, yaitu suatu perspektif kehutanan berupa usaha perlebahan, pengelolaan rotan dan rotan jernang, kemudian penanaman dan pengolahan bambu, kemudian pengolahan dan pemasaran madu, usaha persutraan alam terpadu, budidaya jelutung, budidaya tanaman mimba dan produk mimba, pengembangan tanaman penghasil sitlak atau tanaman inang, serta pengembangan usaha biofarmaka atau tanaman obat. Nah, berbagai macam perkembangan atau pengembangan produk-produk serta aneka usaha non-kayu tersebut itu pada umumnya merupakan kegiatan budidaya, sehingga untuk pemasaran ekspor diharapkan tidak mengalami suatu hambatan atau suatu boikot, dan pengembangannya itu dapat melibatkan banyak petani hutan. Dengan adanya perspektif kehutanan dalam hal ini, itu diharapkan dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kelestarian lingkungan dan juga memberikan manfaat ekologis atau manfaat dalam kehidupan makhluk hidup dan juga lingkungan. Perspektif kehutanan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu ini itu merupakan salah satu pandangan bagi kehutanan di masa depan dalam hal pemanfaatan yang tidak hanya kayu yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, perspektif yang terakhir ini ada pengembangan usaha jasa lingkungan dan juga wisata alam, yaitu perspektif kehutanan yang menurut saya ini sangat penting di masa depan. Hal ini dikarenakan potensi hasil hutan dan juga keadaan hutan yang berlimpah di dunia itu sangat perlu dimanfaatkan untuk kelestarian, kemudian kebutuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan produk jasa lingkungan itu diarahkan bagi pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan komersial, pemanfaatan sumber daya air dari kawasan konservasi bagi kepentingan komersial itu merupakan sumber daya yang potensial dalam mendukung pendapatan negara bukan pajak yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan untuk pemanfaatan pengusahaan wisata alam atau wisata dengan memanfaatkan segala potensi keadaan hutan berupa keunikan dan juga kekhasan yang komplementer dengan potensi keanekaragaman hayati, kemudian ekosistem dan juga sumber energi yang tinggi. Potensi-potensi tersebut itu berupa keunikan ekosistem, keindahan alam, kemudian potensi flora fauna langka, keadaan alam yang masih alami, kemudian gejala alam yang fenomenal, serta udara yang bersih. Pengembangan wisata alam dan bentang alam itu dapat secara kuat dikembangkan di kawasan konservasi yang tersebar secara luas di Indonesia.
Melalui kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk dapat mengenal, kemudian mempelajari, dan juga menikmati keindahan alam yang ada di dunia atau terutama di Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity, teman-teman. Dengan adanya pengelolaan yang profesional, maka kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan, kemudian pendapatan daerah dan juga pendapatan pemerintah yang diperoleh melalui retribusi pengunjung dari usaha-usaha dari jasa lingkungan tadi, teman-teman. Jadi ya teman-teman, dengan kita telah mengetahui berbagai macam perkembangan tantangan dalam penerapan pengelolaan hutan lestari tadi, kemudian kita harus mampu berinovasi. Kita harus mampu menimbulkan suatu pikiran-pikiran yang dapat memperluas cara berpikir kita dalam memandang atau dalam perspektif untuk kehutanan ini ke depannya. Kita harus mampu berinovasi dalam hal pemanfaatan dan juga pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam dengan tidak terpaku kepada hasil hutan berupa kayunya saja. Karena kita semua mengetahui teman-teman bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi dengan segala macam fungsi dan manfaatnya di dalam berbagai hal. Dengan adanya perspektif atau sudut pandang terhadap kehutanan di masa depan nanti, itu bermanfaat dalam upaya untuk pembangunan kehutanan yang kedepannya dapat menjamin pengelolaan hutan lestari yang sebesar-besarnya, bermanfaat untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat, terutama dalam perekonomian masyarakat di dalam ataupun yang berada di sekitar hutan yang kaya akan isi, potensi, dan manfaat sumber dayanya ini. Indonesia memiliki berbagai julukan yang menggambarkan tentang pesona keindahan alamnya, seperti Zamrud Khatulistiwa, Negeri Surga Ratna Mutu Manikam, Negara Mega Biodiversity, dan julukan-julukan lainnya terkadang melenakan. Indonesia memiliki berbagai tipe ekosistem, kaya akan primata, mamalia, reptilia, amfibia, burung, dan tumbuh-tumbuhan. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset bagi pembangunan nasional yang menghasilkan produk dan jasa baik untuk pangan, sandang, papan, dan obat-obatan, serta ekowisata. Celakanya, kebijakan pemerintah kemudian membuat tafsir pengelolaan hutan yang seragam. Lebih dari 35 tahun diberikan kepada kalangan korporasi melalui berbagai peruntukan, seperti HPH, HTI, perkebunan besar swasta, transmigrasi, pertambangan, dan lainnya tanpa memperhatikan aspek kepentingan masyarakat. Dampaknya muncullah berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Hal ini terjadi akibat kesesatan pemikiran dan cara pandang yang menjadikan hutan hanya sebagai aset yang dieksploitasi untuk membiayai pembangunan. Dampak kerusakan hutan sudah mulai terlihat buktinya. Perubahan iklim yang semula hanya dianggap cerita fiksi, kini telah terjadi. Bukalah mata dan telinga, lihat dan dengar dari berbagai media. Bencana lingkungan akibat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim datang susul menyusul, seakan tiada jeda untuk menarik napas lega. Dari bencana banjir, longsor, kekeringan, badai, kebakaran hutan di berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara di dunia, serta kebocoran radiator nuklir juga menerpa. Lalu, apakah kita akan tetap diam berpangku tangan membiarkan bencana datang? Mari kita bercermin dengan masyarakat Desa Lubuk Beringin. Desa Lubuk Beringin berada di Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Sampai sekarang,
masyarakatnya telah mengajarkan kearifan tanpa harus memperdebatkan konsep pemanasan global, perubahan iklim, maupun yang lainnya. Mereka mengembangkan hutan desa sebagai benteng untuk menjaga persahabatan dengan lingkungannya, mempergunakan tenaga air sungai untuk mengairi sawah, kolam, dan energi listrik tenaga kincir air. Mereka juga memperkuat aturan adat yang mengatur hubungan antara alam dan manusia, mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dengan tanpa mempergunakan bahan-bahan kimia, serta bertani selaras alam melalui pengembangan sistem agroforest karet. Kondisi kebun karet tua yang hampir mendekati fungsi hutan sekunder atau tersier dengan kerapatan tajuk yang tinggi secara ekologis akan menjadi tempat hidup dan berkembangnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Kebun-kebun karet tua juga mempunyai fungsi sebagai penahan longsor dan banjir, mengatur tata air tanah atau hidrologi, menstabilkan iklim mikro, dan lain-lain. Secara tidak langsung, masyarakat Lubuk Beringin telah memberikan kontribusi terhadap konservasi kawasan TNKS. Manfaat dari keberadaan kawasan konservasi seperti TNKS dan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur sebagai daerah tangkapan air bagi masyarakat lebih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan realitas yang dialami sendiri. Dan sampai sekarang masih diyakini bahwa kelestarian kawasan konservasi akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baiklah teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung video, dan di video kali ini saya akan menyimpulkan juga dari materi yang saya bahas di sini. Nah, pengelolaan hutan lestari atau PHL itu adalah suatu proses pengelolaan hutan yang memiliki tujuan terkait produksi dan jasa hasil hutan yang diinginkan secara berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial atau menyebabkan pengurangan nilai yang terkandung di dalam produk, jasa, dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang nanti. Namun, sejak saat ini saja hingga diperkirakan kita telah menghadapi tantangan dalam penerapan pengelolaan hutan lestari ini. Dan dengan adanya berbagai macam tantangan serta permasalahan tersebut, itu tentunya seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia harus dapat berkontribusi dalam penerapan pengelolaan hutan lestari dengan menentukan perspektif atau sudut pandang kita terhadap kehutanan di masa depan nanti seperti apa. Kita itu harus bisa berinovasi dengan segala kekayaan dan juga sumber daya hutan yang memiliki berbagai manfaat. Kita tidak harus selalu bergantung dengan potensi hasil hutan berupa kayu saja yang berada di hutan. Jadi kita harus berinovasi dalam memberi sudut pandang kita terhadap kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya, kemudian potensi jasa lingkungan, ekowisata, kemudian usaha pemanfaatan, isi, potensi, dan kekayaan sumber daya alam lainnya, dan sebagainya teman-teman. Nah, kita telah berada di akhir video teman-teman. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video berikut ini, karena segala komen dan juga saran kritik kalian itu sangat bermanfaat bagi saya seperti yang telah saya sampaikan di awal video tadi. Dan jangan lupa, sebagai bangsa Indonesia yang telah dikaruniai oleh kekayaan dan keanekaragaman hayati yang tinggi, kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan segala fungsi hutan tersebut. Di sini saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian saya di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.